Main seluduk saja sudah entah karena termakan godaan apa kita juga tidak tahu. Jadi sebetulnya sudah banyak sekali pertimbangan kita layangkan, termasuk ke pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, tapi proses tetap jalan. Gubernur kemarin juga masih kasih lampu hijau, padahal penolakan sudah di mana-mana. Nah, tantangan seperti ini yang luar biasa kita hadapi saat ini. Jadi kita sudah memakai pertimbangan akal sehat, sebelah tidak pakai. Main sikat saja, pokoknya tambang harus ada. Masuk akal atau tidak, mereka tidak pikirkan itu. Nah, karena itu mungkin baik sekali pada kesempatan ini kita meminta Bapak-Bapak Dewan, kalau kami sendiri yang mainkan sendiri, mendesak Gubernur Victor misalnya untuk menghentikan dan juga Bupati, mungkin tidak cukup. Saya kira perlu langkah-langkah politik khusus dari Bapak Dewan di Jantung Republik ini untuk, ya saya kira banyak ruang di belakang layar untuk melakukan itu. Gamblangnya mungkin begini, kalau Bapak Jokowi berhasil didekati oleh Pak Andre dan Pak Ansi supaya perintahkan Gubernur Victor untuk hentikan, saya kira kita tidak perlu mengeluarkan energi lebih besar untuk gerakan ini, karena ini sudah capek kita sejauh ini. Pak Ansi, hentikan, Pak Victor tidak boleh lagi ada, selesai. Itu yang begitu-begitu yang ingin kita harapkan. Mungkin main di belakang layar, gimana lah caranya, kami serahkan semuanya ke Pak Andre, ke Pak Ansi, atau Bu Mega yang paling besar. Saya pernah baca juga kemudian Pak Gubernur juga kemudian menyatakan bahwa moratorium. Gini, maksudnya gini, saya nggak mau main ke hal-hal seperti ini, main di belakang gitu, main di belakang. Karena nanti orang jangan dia punya ini agenda ini. Kita ini aja, yang penting itu adalah bagaimana dengan rakyat. Maka saya bilang tadi, bapak-bapak pasti punya keluarga, punya saudara di sana, punya teman-teman di sana. Sama-sama dengan masyarakat, sampaikan ini, ya kan ada forum-forum masyarakat adat budaya, kumpul dan sampaikan, musyawarah di bawah, bicara di bawah. Saya 3 kali saya ke Nangapenda itu bicara langsung dengan masyarakat. Polisi, tentara tunggu di luar kali pertemuan. Saya minta bapak pulang. Saya mau bicara dengan rakyat. Saya bicara dengan rakyat. Pulang. Oh, kalian mau jaga bapak di sini supaya bapak. Saya amat dengan rakyat sini, kamu tidak perlu jaga. Maksud saya, ya kita bicara dengan mereka. Atau ya sekarang karena situasi sekarang kan kita sulit ya. Kita sulit untuk ini jadi kendala juga. Tapi supaya ini memang ya kesadaran bersama kita, jadi ini ada edukasi juga untuk rakyat kita juga, supaya jangan mudah. Kita jaga alam ini, kita jaga tanah wilayah kita gitu. Jadi jangan sampai kita tahan yang ini, yang lain datang selesai. Yang lain datang dengan harga lebih mahal. Bukan soal itu kan. Bukan soal tender-tenderan harga, tapi soal bagaimana ya kesadaran bersama kita untuk ya tadi Bapak Suromo tadi. Menurut saya itu yang lebih substantif, daripada ya oke, bisa kita ngomong kalau pas ini kontak Pak Bu, mungkin kita beda pendapat di sini soal ini ya, tapi wewenang ada di mereka. Tapi yang paling penting adalah kepemilikan itu kan ada di rakyat. Tadi kan Pak sudah bilang. Nah itu justru itu. Artinya, di sini apa? Saya kontak juga dengan Romo Bendi, Jaya, terus Romo Martin Chen di Ruteng. Juga dia ngomong, mereka sampaikan juga soal ini. Ya ini yang
ya kalau memang ya posisi rakyat di sana gimana terhadap hal ini? Artinya kita ini kan mau berjuang untuk rakyat. Ya, nah posisi rakyat di sana gimana? Ya silakan. Mande, bisa saya bicara sebentar? Terima kasih. Kebetulan kampung saya itu dekat dengan kampung yang akan dari pabrik sama pabrik kampung. Dan saya selalu bangun komunikasi dengan keluarga di sana, termasuk adik kita yang dari Jakarta. Saya sengaja dia pulang untuk mengedukasi masyarakat. Fakta lapangan bahwa ada intimidasi di sana dari kekuasaan. Itu fakta. Dan masyarakat kita pasti takut dengan intimidasi seperti itu. Itu yang terjadi di lapangan saya. Dan semua terjadi terbalikan fakta, baik itu soal kondisi lahan maupun hal yang lain. Makanya itu syukur Pak. Tapi itu terbalik semua, soal ditandus. Itu mungkin suatu saat nanti Bapak dapat data dari mereka dan pasti balik semua itu. Ya saya harapkan mungkin lewat Pak Le, Pak Aziz, saya tidak mau katakan bahwa itu di belakang Pak. Tapi mungkin itu bisa bicara supaya jangan sampai moratorium yang akan berlaku nanti berapa lagi Pak, 6 bulan lagi ya. Itu keduluan di sana karena mereka itu pemain Pak. Fakta itu mereka pemain. Dan sekarang tambang lagi. Dan tolong kita minta kita hari di sini supaya minta Bapak berdua untuk bisa menyampaikan aspirasi kita. Karena masalah COVID aja Pak, kalau kita selesai semua ini. Saya pasti ke kampungnya. Daerah ini saya tahu Pak. Ini daerah penghasil jagung, sapi, padi, kedelai, jagung mente dan itu sudah di sana. Tapi apa yang terjadi? Mereka putar balikan seolah-olah itu tanah tandus. Ini faktanya Pak. Dan miskin. Oh sekarang baru miskin. Oh dari dulu enggak. Kenapa hanya Lubuk sama Lolok yang miskin? Manggarai Timur itu miskin Pak. Mungkin dulu Lolok dan Lubuk itu lebih miskin. Kampung saya lebih miskin. Saya hanya minta supaya jangan terjadi konflik horizontal. Itu aja Pak permintaan kita. Karena di sana itu sudah ada pro kontra. Dan itu mainan kekuasaan. Itu ciptaan mereka. Berikut dengan predator-predatornya, calo-calo yang ada di sana. Kita tahu Pak jaringannya kemana. Tahu Pak. Ini penguasa bermain di sini. Kita lemah Pak, masyarakat lemah. Apalagi masyarakat kita di sana yang takut dengan apa? Kekuasaan. Petani itu dia sangat melekat dengan tanah. Dia jangan dicabut dari alam, jangan dicabut dari tanah dan budaya. Itu leluhur yang kasih Pak. Saya hanya minta supaya jangan terjadi konflik. Ya, baik Pak, saya paham. Ya. Saya kira begitu Pak. Terima kasih. Soal berharap banget ya. Kalau kita juga kita terpelan soal itu. Itu sudah biasa gitu. Artinya, tapi gini, maksudnya gini Pak. Itu tadi, artinya ya kita, ya saya juga akan sampaikan ke jaringan yang saya udah kasih tahu teman-teman di bawah. Saya bilang, ya anggota DPR, DPD Perjuangan kan hanya 2 orang. Ya. Saya bilang posisi kamu di mana? Kalau jelas. Ada satu yang jelas, ada satu yang tidak jelas. Oke, yang tidak jelas catatan. Tapi saya minta mereka apa itu kawal. Artinya, ya makanya saya bilang sama orang kalau pilih pemimpin itu benar-benar. Dari PDI Perjuangan. Tapi apa? Maksudnya, ya saya akan juga artinya gini ya, dengan teman-teman yang ada di sana saya sudah sampaikan mereka ikut kawal bahwa sambil menunggu situasi ini kan. Saya menunggu situasi ini karena ya kalau hanya ya kayak ini sebenarnya kita tahan lah gitu. Artinya yang penting jangan main senjata. Kalau yang masih ini kita ini sama-sama lah. Yang penting kita tahu bahwa ini kita posisi kita benar dan rakyat belum. Itu
teman. Dan menyampaikan kepada mereka itu apa? Ya, saya punya keyakinan rakyat pada titik tertentu yang paling sederhana pun mereka kalau kita sampaikan dengan mereka akan terima. Karena itu kan kepentingan mereka juga, kita sampaikan bersama. Dan terutama ya kan ada juga kita gereja di sana punya posisi. Saya tanya punya posisi gereja di mana? Oh kita supaya sama-sama menerapkan ke jalan. Dan itu tadi poinnya adalah jangan memisahkan memarginalkan rakyat dari alam dan budayanya, itu yang paling. Dan juga ya jangan terjadi eksploitasi yang kemudian merusak lingkungan alam. Nah saya kira pada posisi kita punya pandangan yang sama. Pada posisi kita punya pandangan yang sama. Saya juga akan ya kita akan dengan cara kita, Pak Ansi juga akan berupaya dengan cara ya sebagai partai kayak punya posisi yang sama melihat hal-hal seperti itu, kita dengan jalur kita masing-masing dalam itu. Oke? Baik Bapak. Pak Andre dan Pak Ansi, saya hanya mau menginformasikan karena tadi saya tangkap Pak Andre dalam waktu dekat mungkin ke sana ya, dan seperti yang disampaikan teman-teman juga memang enaknya ke sana. Tapi saya mau informasikan ini. Sejak tambang masuk, itu pertama yang mereka lakukan jebak dua tempat. Dan setelah itu dikunci, lalu maksudnya dijinakin dulu dengan setiap kali ada acara adat dikasih duit. Setelah itu dijinakkan, lalu keduanya ini akan diberi fee jika dapat kakak yang itu pro. Dan yang menjadi pemberitaan media-media pro itu bahwa hampir 100% warga dukung tambang. Dan tadi Pak Andre bilang kita ke sana mencerdaskan mereka atau mengadvokasi mereka. Persoalannya ketika mereka masuk ke kubu pro, mereka itu semacam dicuci otaknya dan tidak mau bertemu yang kontra yang bisa mencerdaskan mereka, termasuk baru-baru waktu sudah datang itu yang pro, yang dua ada tidak ada, dan yang hadir itu kebanyakan ibu-ibu. Nah, bagaimana mencerdaskan bapak-bapak yang sudah terima duit ini agar kembali? Makanya memang dari dulu saya bilang saya masukkan yang pro dan kontra sama-sama kontra. Nah, bagaimana kita mendekatkan mereka ini ketika Pak Andre ke lapangan, lalu mereka layak hutan, karena memang didoktrin supaya orang wakil rakyat yang sudah dalam konteks kontra. Nah itu persoalannya. Kalau Pak Andre ke lapangan, tidak akan ketemu orang pro, yang ketemu adalah orang kontra, karena kan mereka tahu ini yang kontra tambang. Dan itu memang sudah diajarkan oleh agen mereka, tidak ketemu. Nah ini persoalan. Saya pikir bagaimana strategi dari wakil rakyat untuk ketemu mereka. Nah itu informasi saya. Kalau memang kita di lapangan, salut bahwa kedua wakil rakyat kita ini sungguh memihak rakyat baik yang pro dan kontra. Terima kasih.